Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha dari kelas 2E Penjas 2019, NPM 1921911183. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul yaitu tenaga struktural. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, ada jabatan struktural. Nah, jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari yang terendah, misalkan dari eselon 4 atau B, hingga yang tertinggi eselon 1 atau A. Nah, contoh jabatan struktural di PNS pusat adalah sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan kepala biro dan staf ahli. Nah, untuk yang jabatan di PNS daerah, misalkan sekretaris daerah, lalu ada kepala dinas, badan, kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, lalu sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. Nah, untuk larangan memangku jabatan rangkap, nah di sini ada undang-undangnya, yaitu PP nomor 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap. Misalkan kita itu sebagai pegawai negeri sipil yang mengajar di sekolah, lalu ada di anggota partai politik, nah itu disebut jabatan rangkap. Nah, lalu yang kedua ada PP nomor 47 tahun 2005 tentang perubahan atas PP nomor 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap. Dan itu juga sama seperti yang tadi. Nah, lalu yang ketiga itu ada PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS, sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan. Itu PP ya, peraturan perundang-undangan nomor 53 tahun 2010. Nah, yang ketiga itu ada, nah selanjutnya itu ada pengecualian untuk memangku jabatan rangkap. Nah, yang pertama, peraturan perundang-undangan nomor 29 tahun 1997 pasal 2 ayat 2 untuk jabatan jaksa dan peneliti. Nah, yang kedua, peraturan perundang-undangan nomor 047 2005 pasal 2 ayat 2 selain jabatan jaksa dan peneliti ditambah perancang. Nah, lalu yang ketiga itu peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan atau Permendikbud nomor 33 tahun 2012, pengangkatan dan pemberhentian rektor atau ketua atau direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya pengangkatan dalam jabatan struktural. Nah, untuk jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS atau calon pegawai, bukan calon ya, tapi pegawai negeri sipil. Itu kan PNS pegawai negeri sipil, sedangkan CPNS calon pegawai negeri sipil. Nah, calon pegawai negeri sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Kenapa? Karena masih berada di bawah di bawah PNS ya. Kan PNS sudah di atas, sedangkan CPNS itu masih tahap seleksi ya. Nah, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan anggota kepolisian negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah berdalih dalam status menjadi PNS. Nah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Nah, eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2002
perubahan atas Perundang-undangan Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Jadi kesimpulannya, tenaga struktural merupakan tenaga pendidik dari guru sampai Polri dan TNI. Itu juga memberikan kepada masyarakat agar paham untuk kedepannya. Ada juga larangan untuk merangkap jabatan yang telah dibuat Undang-Undang Rangkap Jabatan. Jadi tidak seenaknya kita itu langsung naik di PNS. Nah, di situ kan ada tahap-tahapnya. Kita itu misalkan sudah tamat kuliah ya, menjadi guru atau tenaga pendidik. Nah, di situ kalian masuk ke tahap honorer. Tahap honorer dulu. Nanti apabila kalian ingin naik menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, maka kalian itu harus mengikuti CPNS terlebih dahulu atau calon pegawai negeri sipil. Oke, sekian saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.